bernama Robbins menjelaskan bahwa negosiasi adalah suatu proses yang di dalamnya terdapat dua belah pihak atau lebih yang saling bertukar barang atau jasa untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Proses negosiasi merupakan suatu rangkaian tahapan yang dilalui untuk mencapai kesepakatan bersama di antara kedua belah pihak atau lebih, yang masing-masing dari mereka memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain. Dan proses negosiasi ini dapat terjadi dalam berbagai bidang. Ada bidang bisnis, politik, hubungan interpersonal, atau bidang lainnya. Nah, proses negosiasi memiliki tiga tujuan. Yang pertama, untuk menentukan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan untuk pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, untuk menyatukan perbedaan pendapat. Yang ketiga, untuk membangun hubungan baik dan berkelanjutan untuk pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, proses negosiasi ini memungkinkan untuk menemukan solusi-solusi untuk terciptanya win-win solution. Fase pertama, tahap preparation. Tahap preparation atau tahap perencanaan merupakan langkah awal dalam proses negosiasi yang dimana pihak yang terlibat melakukan persiapan dengan matang. Dan pada tahapan ini, melibatkan identifikasi tujuan dan kebutuhan kedua belah pihak. Lalu selanjutnya menentukan batasan atau parameter negosiasi, dan yang terakhir mengumpulkan informasi yang relevan. Selamat pagi guys. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Gimana progres? Kita udah catat beberapa poin-poin tentang PT Intan Mulia yang akan kita sama. Oke guys, hari ini kita akan rapat mengenai negosiasi kita bersama PT Intan Mulia tentang jasa layanan pembukuan. Oleh karenanya kita harus mempersiapkan nih tujuan kita agar negosiasi ini berhasil dilaksanakan. Iya Pak, jadi menurut saya tujuan dan goals kita adalah agar terjalin kerjasama ini berhasil. Kita menawarkan kan layanan jasa pembukuan. Kita harus memberikan harga yang pas untuk mereka karena saya sudah research juga tentang perusahaan mereka agar terjalin kerjasama yang saling menguntungkan bagi perusahaan kita juga Pak. Ya benar sekali, kita juga harus mempersiapkan hal-hal yang harus kita kerjakan bersama, mulai dari materi sampai ke daftar hal-hal penting seperti harga, layanan, dan juga waktu kontrak. Oke, good. Semoga kita berhasil. Baik Pak, terima kasih atas motivasinya. Fase kedua, relationship building. Relationship building adalah proses menjalin kepercayaan dan komitmen dengan pihak lain dalam proses negosiasi. Hal ini dapat dilakukan dengan saling mengenal pihak lain dengan memahami perbedaan, persamaan, kultur budaya perusahaan tersebut, dan tujuan yang dimaksudkan oleh perusahaan tersebut agar terjalin kerjasama dan mutualisme yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Senang bertemu dengan Anda Pak CEO. Saya pikir dengan menjalankan hubungan yang baik sebelum negosiasi adalah lebih penting. Betul, saya setuju. Mengenal satu sama lain dapat membantu memahami persamaan, perbedaan dari kedua belah pihak. Dan sebelum memulai negosiasi, saya ingin memastikan agar kerjasama kita berjalan lancar. Apakah ada pertanyaan khusus tentang perusahaan saya? Tentu, saya ingin menanyakan apakah perusahaan Bapak dalam memberikan layanan jasa pembukuan sudah mengikuti standarisasi negara? Tentu saja Ibu, perusahaan kami sudah sesuai dengan norma dan standar yang diusung oleh negara. Jadi Ibu tidak perlu khawatir untuk bekerja sama dengan perusahaan kami. Saya sepenuhnya mempercayakan kerjasama ini dan semoga hubungan yang telah kita jalin sekarang bisa bermanfaat bagi kedua perusahaan kita. Lalu yang ketiga, fase informasi gathering. Yang pertama, pahami kebutuhan dan tujuan pihak lain dalam negosiasi. Yang kedua, evaluasi kelayakan negosiasi, termasuk sumber daya dan waktu yang tersedia. Yang ketiga, pertimbangkan konsekuensi kegagalan dalam mencapai kesepakatan, termasuk dampaknya pada hubungan dan pada bisnis di masa depan. Oke, sebelum kita negosiasi, kita harus mempelajari tujuan dari PT Intan Mulia. Baik, sebelum rapat ini, tadi saya dan Kevin sudah mempelajari kebutuhan-kebutuhan apa sih yang diperlukan oleh PT Intan Mulia. Menurut research kami, PT Intan Mulia sebagai UMKM yang baru berdiri, belum mampu mengelola pembukuan mereka. Jadi, saya menawarkan layanan jasa pembukuan kita, karena mereka juga membutuhkan layanan pembukuan dengan fitur dan tingkat yang dapat mengatur dan mengakomodasi volume perusahaan mereka yang cukup tinggi. Tapi kita juga harus mempelajari solusi-solusi yang kita ajukan. Selain itu kita juga harus tahu
konsekuensi apa yang kita dapatkan jika kita tidak mencapai kesepakatan. Ya Pak, kami juga akan menyiapkan alternatif rencana lain apabila PT Intan Mulyani ini menolak rencana utama yang kita tawarkan, supaya PT Intan Mulyani ini juga bisa mempertimbangkan kembali keputusan yang dibuat. Selanjutnya yang keempat adalah fase information using. Information using adalah fase untuk menggunakan informasi yang telah didapatkan selama proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan segala pihak dan juga mengambil keputusan yang tepat. Pada fase ini juga dapat digunakan untuk menjual hasil yang kita inginkan kepada pihak lain. Selamat pagi Bu Desi. Saya dari CEO Financial Partners bersama dengan dua sekretaris saya. Saya Desi Marki dari perusahaan PT Intan Mulyani bersama sekretaris saya. Silakan. Baik, data Intan Mulyani. Kami sudah mempelajari tentang tujuan perusahaan Anda dan kami yakin bahwa kebutuhan Anda dapat kami penuhi dengan layanan kami dengan baik. Saya sudah melihat bahwa Anda telah mempersiapkan diri dengan baik dan kami tertarik untuk melihat dan bagaimana proses informasi tersebut untuk meraih kesepakatan yang saling menentukan. Baik, berdasarkan hasil research kami dapat menawarkan layanan kami yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran PT Intan Mulyani. Dan kami yakin solusi ini akan meningkatkan efisiensi operasional kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu fase yang kelima, fase bidding. Penjelasannya yaitu yang pertama, membuka penawaran dan pergerakan untuk ditawar oleh perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan lain mengajukan penawaran untuk kerjasama. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap rencana bisnis yang diajukan oleh perusahaan lain. Yang keempat, meninjau perusahaan lain yang dapat memberikan outcomes ideal bagi perusahaan sendiri. Baik, Bu Desi, kami ingin menawarkan layanan jasa pembukuan yang harganya kompetitif dibandingkan dengan perusahaan bersama ini. Berikut sudah saya berikan laporan layanan rincian harganya. Bisa Ibu lihat? Ini udah lumayan sih Bu, mungkin ini bisa Kami tertarik untuk mendengarkan penawaran Anda. baik, bisakah Anda memberikan penjelasan lebih lanjut tentang struktur harga dan juga manfaat yang akan kami dapatkan? Baik Ibu, dapat dilihat ini struktur harga yang sudah kami rincikan. Ada yang paket A, ini beserta layanan yang kami berikan nominalnya tertera di bawah sana. Lalu ada paket B, berikut juga jasa-jasa yang dapat kita tawarkan, nominalnya juga tertera di sana. Jadi bagaimana menurut Ibu-Ibu sekalian, apakah sudah sesuai dengan budget perusahaan? Untuk manfaatnya, bolehkah dijelaskan terlebih dahulu? Layanan pembukaan kami tentunya akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan ibu karena kami pastinya akan menyajikan laporan penjualan, pembelian, pemasukan, dan juga pengeluaran. Oke, terima kasih atas tawarannya. Bolehkah kita berbicara terlebih dahulu untuk lebih lanjut lagi? Baik Ibu, silahkan. Lalu yang keenam, ada fase closing the deal. Yang pertama, menciptakan komitmen untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua, memastikan bahwa kesepakatan telah memenuhi kepuasan kedua belah pihak. Yang ketiga, kesepakatan dapat diterima oleh semua pihak. Baik, setelah diskusi ini, apakah Anda merasa yakin bahwa perusahaan kami dapat memenuhi kebutuhan kalian? Ya, saya yakin karena kesepakatan itu adalah menguntungkan bagi perusahaan kami dan kami siap untuk menandatangani kontrak. Baik Ibu, ini adalah kontrak untuk kerjasama perusahaan kita. Baik, terima kasih. Perusahaan kami sangat senang karena kerjasama ini dapat terjalin dengan baik. Saya sangat setuju dan saya yakin bahwa kerjasama ini akan memberikan manfaat besar bagi perusahaan kita. Kemudian untuk fase yang terakhir yaitu implementing the agreement, maksudnya adalah setelah negosiasi selesai kedua belah pihak akan mencapai pada penyelesaian kesepakatan. Kesepakatan ini mencakup pada semua detail yang telah ditetapkan dan disetujui. Kemudian ditentukan dalam bentuk kontrak atau perjanjian yang sah. Baik, kesepakatan telah ditetapkan dan kami akan memastikan bahwa kerjasama kami akan berjalan dengan baik.
Tentunya juga kami akan membantu selama proses transisi agar kepuasan pelanggan kami tercapai. Kami menghargai penunjukan Anda dan kami yakin bahwa kerjasama ini akan menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak. Terima kasih atas kerjasama Anda semua. Saya berterima kasih juga karena perusahaan Anda telah setuju dengan bekerja sama dengan perusahaan kami. Baik, untuk dokumen-dokumen hukum dan dokumen lainnya akan saya lakukan lewat email perusahaan kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 10 planning proses. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Tujuan yang ditentukan harus spesifik, relevan, dan juga jelas. Lalu yang kedua adalah mendefinisikan isu-isu penting. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi isu-isu dan juga menentukan prioritas. Selanjutnya, yang keempat adalah mendefinisikan kepentingan dengan mengetahui perbedaan dan juga persamaan, lalu mencari solusi yang dapat menguntungkan segala pihak. Yang kelima adalah mengetahui alternatif. Lalu yang keenam adalah mengetahui batasan diri. Yang ketujuh, menganalisis dan memahami pendapat dari pihak lain. Yang kedelapan, menentukan target dan juga membuka tawaran. Yang kesembilan, mengkaji konteks sosial dari proses negosiasi. Dan yang terakhir adalah menyampaikan permasalahan kepada pihak lain. Da 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 da